Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau ngomentarin komentar. Jadi mau ngomentarin komentar teman-teman yang udah komen di video-video kemarin, supaya teman-teman gak ngira kalau teman-teman komentar tuh aku nggak ngomentarin, ya. Aku nggak baca maksudnya. Jadi komentar teman-teman tuh aku baca, cuman memang nggak aku balas langsung karena jadi pengen nyerita panjang. Jadi tiap kali teman-teman berkomentar, aku tuh jadi punya dorongan untuk ngejelasin sesuatu, ya. Ada beberapa yang bagus banget, menarik banget, dan ini seru, ya. Aku pengen komentar tentang ini nih, video yang ngomongin tentang menjadi baik adalah kesalahan itu, ya. Ada yang komentar kayak gini: bagaimana ketika kita berusaha baik di mata orang, tapi kita sebenarnya sedang tidak baik-baik aja? Kondisi mental kita apakah salah ketika kita ingin mengkondisikan menyembuhkan mental, akhirnya tidak dianggap baik? Jadi gini, ya, baik-baik aja dengan berbuat baik itu beda, ya. Jadi kalau aku tidak sadar, kenal, dan punya kendali sama diri, itu aku lagi nggak baik-baik aja, namanya nggak wellness. Perbuat baik nggak ada hubungannya sama diri sedang baik-baik aja atau enggak, gitu, ya. Jadi kalau diri tidak baik-baik aja itu artinya ada yang salah pada cara kita menyadari, mengenali, dengan punya kendali atas diri kita. Itu dulu yang pertama yang harus dipahami. Nggak ada hubungannya sama cara kita kemudian memperlakukan orang lain. Berbuat baik sama diri sendiri juga nggak ada hubungannya, walaupun mungkin ada pengaruhnya, ya. Jadinya kalau kita lagi nggak baik-baik aja, juga bisa kok berbuat baik sama orang lain, gitu. Cuman memang enaknya kita bisa terbuka sama orang lain, ya. Makasih udah komen. Terus ada yang nanya di video mencintai dengan benar. Dia nanya gini: kalau mencintai orang yang sulit digapai gimana? Nah, ini menarik nih, ya. Kalau kita kemudian mencintai seseorang yang sulit kita gapai, artinya kita mencintai ilusi atau imajinasi. Kita mencintai kesempurnaan, bukan kenyataan. Artinya apa? Kita lagi jauh sama realitas diri kita. Kita lagi jauh sama kenyataan sebenarnya dalam diri kita, gitu. Jadi kalau teman-teman menyukai, menyenangi, senang berdekatan, mencintai orang-orang yang sulit digapai, ya artinya kita juga sebenarnya lagi jauh sama diri kita, gitu. Lagi kesulitan untuk mendekat sama diri kita sendiri. Masih ngomongin mencintai dengan benar, ada yang komentar kayak gini: berarti Kang, cinta manusia itu transaksional, ya? Bagi kebanyakan orang, makanya kenapa aku bikin buku membangun keluarga, itu karena mindset orang ketika menikah itu masih transaksional. Banyak perceraian sekarang tuh ya gara-gara transaksional juga. Makanya kenapa perselingkuhan banyak juga, karena masih transaksional juga, gitu. Jadi kalau pernyataan Kang Ajat ini, ya, berarti cinta manusia transaksional, betul. Makanya salah satu teori yang aku sanggah di disertasi yang aku bikin itu adalah investment model yang transaksional. Padahal sejatinya relasi berhubungan kita adalah apa? Ekspansi, memperluas diri kita lewat orang lain. Kita butuh orang lain, gitu, bukan transaksional sama orang lain, gitu, ya. Terus gini, aku punya satu shorts, ya, judulnya itu Cinta Karena Membersamai, yaitu shorts. Teman-teman bisa cari, shortsnya pendek banget. Terus ada yang komentar kayak gini: berarti Pak, katanya, nikah tapi belum ada rasa nggak apa-apa, ya? Nah, ini akan aku jawab lebih panjang, ya. Ini akan aku jawab lebih panjang, tapi bukan di video ini. Nanti aku komentarin. Ini jadi list. Mencintai nggak ada rasa nggak apa-apa, nanti aku bahas lebih banyak. Nah, ini menarik nih, ya. Pas ngomongin mencintai dengan benar, ada yang komentar kayak gini: saya capek mencintai orang lain karena akhirnya cuma menyakiti saya dan pengkhianatannya. Sejak itu saya memutuskan lebih baik dicintai kalau dia memberikan manfaat. Nah, itu contoh kalimat ini, pernyataan ini, contoh yang transaksional.
kalau kamu nggak mencintai aku, ya aku nggak akan mencintai balik. Padahal soal cinta itu tidak memulai, tapi cinta itu aksi berkesepakatan bersama. Jadi usaha dua pihak untuk saling mencintai, bukan gara-gara dia mencintai aku bakal mencintai balik. Jadi ada yang duluan, nggak bisa. Kalau berhubungan itu, berrelasi itu dua-duanya bersama-sama berinisiatif memberikan sesuatu. Bukan aku udah ngasih ini nih, kamu harusnya ngasih balik. Itu balik lagi ke transaksional gitu ya teman-teman. Yang bilang makasih, terima kasih balik ya udah. Ini yang wah bagus nih, aku mencintai orang-orang yang sedang berjuang, mantap. Harus ada yang komentar di tentang ya udahlah ya, video yang baru kemarin, ya udahlah. Kalau kasusnya gini, pas ada teman yang resign, tiba-tiba jadi kebagian handle tugasnya, terus saya ngomong ya udah, mau gimana lagi? Tetap aja kan, berarti nggak sehat mental. Orang yang ngomong ya udahlah, setelah kata ya udahlah tuh pasti nggak baik-baik aja. Harus diakui, harus disadari dulu bahwa kita kesel kan, nggak suka kan, nggak baik-baik aja, dan kita perlu berdamai sama itu. Makanya ciri seseorang nggak wellness, nggak sehat mental secara ringan adalah bilang ya udahlah gitu. Kalau malah jarang bilang ya udahlah ya, kata Aslin ya, nggak apa-apa ya, ya justru bagus. Kalau bilang ya nggak, berarti kita konsekuen sama pilihan-pilihan hidup kita, bagus lah. Jarang bilang ya udahlah gitu ya. Mudah-mudahan mengomentari komentar ini jadi manfaat buat teman-teman ya. Ke depan aku mau bahas video bagus nih ya, nikah tanpa rasa, terutama rasa cinta, emang bisa? Di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.